Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, pada ikatan kovalen tidak dikenal kutub listrik positif atau kutub listrik negatif, seperti pada ikatan ion. Akan tetapi, pada faktanya, ikatan kovalen dapat tertarik oleh medan listrik. Terjadinya kutub listrik dalam ikatan kovalen dikarenakan adanya polarisasi ikatan, yaitu peristiwa yang terjadi akibat adanya perbedaan kekuatan gaya tarik terhadap pasangan elektron yang digunakan bersama. Besarnya kekuatan gaya tarik elektron dari suatu atom dinyatakan sebagai harga keelektronegatifan. Atom yang mempunyai harga keelektronegatifan lebih besar akan menarik pasangan elektron lebih dekat padanya sehingga atom tersebut menjadi lebih negatif daripada atom yang memiliki gaya tarik yang lemah. Semakin besar perbedaan harga keelektronegatifan antara kedua atom yang berikatan, akan semakin polar ikatannya. Jadi, ikatan yang terjadi pada atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan disebut dengan ikatan kovalen polar. Sebaliknya, ikatan pada atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan akan membentuk ikatan kovalen non-polar. Contoh ikatan kovalen non-polar adalah H2, O2, N2, Cl2, CH4, C6, H6, dan Bf3. Contoh senyawa non-polar yaitu HCl, HBr, Hal, Hf, H2O, dan NH3. Pada ikatan kovalen yang berbentuk lebih dari dua unsur, kepolaran senyawanya ditentukan oleh beberapa hal berikut. Pertama adalah jumlah momen dipol. Jika jumlah momen dipol 0, senyawanya bersifat nonpolar. Jika momen dipol tidak sama dengan 0, senyawanya bersifat polar. Besarnya momen dipol suatu senyawa dapat diketahui dengan momen dipol dalamnya dB sama dengan muatan dalam satuan elektrostatis dan dikali jarak dalam cm. Yang kedua adalah bentuk molekul. Nah, jika bentuk molekulnya simetris, senyawa bersifat nonpolar. Sedangkan jika bentuk molekulnya tidak simetris atau asimetris, biasanya senyawanya bersifat polar. Yang ketiga adalah jika molekul terdiri atas dua buah unsur. Pertama, jika kedua unsur itu sejenis, ikatannya nonpolar. Contoh H2 dan Cl2. B. Jika kedua unsur itu tidak sejenis, biasanya ikatannya polar. Contohnya HCl dan HBr. Kepolaran senyawa yang terdiri atas dua atom diatomik selain ditentukan oleh harga momen dipol, dapat juga dibentuk dari perbedaan keelektronegatifannya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, kepolaran senyawa semakin besar. Harga kepolaran suatu unsur dapat dilihat berdasarkan skala Pauling. Nah, selain keelektronegatifan memberikan informasi bahwasanya ikatan ion akan berbentuk dari atom logam dengan atom non-logam. Hal ini dikarenakan selisih harga keelektronegatifannya sangat besar. Sementara itu, ikatan kovalen berbentuk di antara dua atom non-logam karena selisih keelektronegatifannya relatif kecil. Jika molekul terdiri atas 3 atau lebih unsur yang berbeda, yaitu yang pertama, jika atom yang berada di tengah molekul atau atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas sehingga pasangan elektron berikatan akan tertarik ke salah satu atom, senyawanya bersifat polar. Contohnya H2O dan NH3. Yang kedua, jika atom pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas sehingga pasangan elektron tertarik sama kuat ke seluruh atom, senyawanya bersifat nonpolar. Sifat-sifat senyawa kovalen adalah sebagai berikut. Pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misal H2, O2, N2, Cl2, dan CO2. Cair, misal H2O dan HCl, ataupun berwujud padatan. Nah,
titik didih dan titik leleh rendahnya karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah, meskipun ikatan antar atomnya kuat. Yang ketiga, larut dalam pelarut nonpolar dan beberapa di antaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Yang keempat, larutannya dalam air ada yang dapat menghantarkan arus listrik, tetapi sebagian besar tidak dapat menghantarkan arus listrik, baik padatan, lemburan maupun larutannya. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.